Bapak punya itu keyword ke guru Bapak yang mengabarkan ke jemaat saya bahwa Bapak itu sesat, sehingga jemaat saya itu jadi ribut, Pak. Ya, ke keyword itu. Ke dosen Ya, saya itu ya. Ya, Terus, guru Bapak itu kan? dosen saya itu bukan guru, dosen itu. Dosen. Aduh. Saya belajar memberi sesuatu kepada orang yang benar-benar membutuhkan dengan hikmat. Sehingga walaupun mungkin menurut manusia ini jumlahnya kecil, tapi buat orang tadi yang membutuhkan pertolongan saat dia dapat, dia bisa melihat kita sebagai malaikat. Karena saya menaburnya itu tepat sasaran, diakonianya tepat sasaran. Sejak saya mengalami diakonia Tuhan Metanoia ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya luar biasa. Tahun lalu saya kehilangan istri saya, pulang ke surga. Saya jadi bapak dari 2 anak sendiri, single. Di situ Tuhan lebih lagi menyatakan kemuliaannya, luar biasa. Belum pernah saya ngalamin hal ini. Bukan berarti saya bersuka cita ya, istri meninggal terus ada pemulihan ekonomi. Enggak. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan tuh memelihara janda-janda. Jadi saya percaya Tuhan juga memelihara duda-duda gitu ya. Selama masih hidup di dalam firman Tuhan, itu firman Tuhan itu benar. Saya mulai belajar mengalirkan juga berkat yang saya dapat itu dengan tenang gitu. Apa yang harus saya berikan, saya berikan. Saya bilang sama adik saya, apa yang saya miliki ini punya Tuhan. Saya ajarkan anak saya, semua yang kamu punya itu sebenarnya milik Tuhan. Kita tuh harus belajar berhikmat untuk mengadministrasikan keuangan Tuhan ini semua. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu iya dan amin. Allah kita tuh Allah yang tidak buta, tidak tertidur, tidak terlelap. Penjaga Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Silakan Bro Andreas, ini saya jadikan co-host dulu. Mana Andreas? C. Supaya kalau termute bisa nyalakan sendiri. Ya, kita akan dengarkan kesaksian pemeliharaan Tuhan ya dari saudara kita Andreas C dari Jerman. Silakan. Puji Tuhan, suara jelas ya. Merdu. Haleluya. Ya, selamat sore atau malam teman-teman di Indonesia. Puji Tuhan boleh diberi kesempatan untuk bersaksi di sini. Saya biasa dipanggil Andreas di Zoom ini. Sebenarnya nama yang ada di akte kelahiran saya Andre Cahyono. Andreas itu nama baptis. Saya kenal Tuhan itu tahun 92, 2 tahun setelah saya lulus SMA. Datang ke Jerman atau ke Eropa itu tahun 97 untuk meneruskan sekolah di negara Eropa. Tahun 92 itu saya dibaptis. Di saat saya dibaptis itu saya itu mendapatkan suatu seperti tekanan atau impuls ya, bahwa saat itu Tuhan bilang aku akan pakai kamu atau membutuhkan mulutmu, karena memang saya senangnya ngobrol gitu ya, ngomong. Makanya pekerjaan saya di sini juga sebagai advisor di bidang interior. Jadi Tuhan bilang aku akan pakai mulutmu sebagai alat untuk menyatakan, artinya tuh memberitakan firman-Mu. Sebelum saya mulai, saya mencoba untuk setiap kesaksian saya ini saya konekkan atau hubungkan dengan setiap pengajaran-pengajaran Pastor Paul. Yang pertama itu metanoia, pembaharuan pikiran, itu di Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Kirain tadi bilang mau nyanyi. Ini Pak Andreas ini drummer juga ya, funky juga dia nih. Funky. Di Roma 12 ayat 2 itu disebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terus di Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini nanti ada hubungannya dengan setiap apa yang saya sebagai kesaksian, bagaimana Tuhan pelihara saya sebagai seorang perantauan. Terus yang ketiga itu firman-Nya
Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ayat yang selalu menjagai atau menopang atau begleitan selalu menjagai saya itu ini, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, kata David ya, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Dan yang paling penting di dalam metanoia yang saya alami itu Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Juga di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, ayat-ayat ini nanti kalau misalnya teman-teman masih ingat apa yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa diingatkan kembali. Jadi saya tuh tahun 92 lulus kuliah atau lulus SMA 91, 92 dibaptis, kuliah sampai 97. Di dalam perjalanan hidup kekristenan saya itu tahu ya, kalau orang baru lahir baru itu segala sesuatu tuh mudah gitu ya sebagai orang Kristen. Terutama saya hidup dari keluarga yang mampu gitu ya. Bapak saya juga orang pinter, dulu suka keliling-keliling ya hampirlah seluruh dunia. Terus di tentara dulu sempat jadi kerja di Sesko Abri Bandung. Jadi hidup saya itu sebagai anak yang baru lahir baru enak gitu ya, kuliah nggak pernah kerja, difasilitasi sama orang tua. Jadi saya pada saat lahir baru itu tidak tahu yang namanya hidup di dalam, atau belum mengalami yang namanya hidup di dalam Kristus itu dengan menompang 100% dengan hidup dengan Tuhan, karena semuanya itu difasilitasi oleh orang tua. Pengen itu, pengen ini ada ya. Sampai tahun 97 saya ingin lanjutkan kuliah atau ke luar negeri atau ke Jerman. Dan tahun 97 Tuhan adakan bagaimana Tuhan itu mengadakan segala apa yang saya dulu pernah tahun 92 itu dapat, bahwa Tuhan ingin atau butuh atau bukan butuh, ingin memakai saya di luar negeri atau membutuhkan mulut saya ini nih yang cerewet orang bilang di luar negeri. Jadi saya bereaksi atau meresponi panggilan Tuhan itu dalam hati, dan saya datang pada orang tua saya bilang, Pak, saya mau ke luar negeri, gitu aja ya. Bapak saya heran, aduh kok secepat ini gitu. Ya saya dapat impuls nih begini. Saya bilang nggak jadi masalah apa. Sekarang gini, segala sesuatu itu kan harus melangkah. Kalau orang berdoa, seakan-akan saya tuh harus seolah-olah saya sudah mendapatkannya. Jadi saya mulai sebelum dapat penegasan Tuhan itu saya sudah mulai membuat paspor, mengurus segala sesuatunya. Tiba-tiba ada orang yang ingin beli mobil saya, karena kalau saya keluar negeri kan mobil nggak ada yang pakai. Akhirnya dengan uang itu saya bisa gitu ya mendaftarkan ke Goethe Institut di Jerman, langsung datang ke Jerman tanpa bahasa Jerman. Tapi saya modalnya itu aja, bisa bahasa Inggris, saya bisa mikir, semuanya pasti berjalan lancar. Terus singkat cerita saya ada di Jerman, di luar negeri. Disitulah saya mulai yang namanya belajar berjalan dengan iman dan sama Tuhan. Di Indonesia semuanya tersiapi, apa kebutuhan saya terpenuhi. Di luar negeri saya hanya modalnya 1 koper datang ke Jerman. Terus modalnya tahun 97-98 itu di mana Indonesia masih saat-saat ada gejolak ekonomi, di mana nanti saatnya tahun 98 itu Pak Harto jatuh. Ya, itu orang tua saya itu udah dalam krisis ya. Artinya tuh untuk datang ke Jerman tahun itu saya hanya bisa, orang tua harus menyiapkan uang karena negara Jerman tidak ingin saya tuh kerja gitu ya, karena selain dari umur saya juga tidak ada izin untuk bekerja. Jadi mereka butuh bevis atau harus menunjukkan rekening bank bahwa saya tuh punya cukup uang sehingga tidak untuk bekerja. Nah, di tahun-tahun itu saya tuh suka ada situasi di mana ibu saya tuh nggak bisa kirim duit, tapi satu yang saya pegang tadi, ayat tadi, bahwa orang benar itu nggak akan minta-minta roti. Dan saya pegang prinsip ini, kalau saya berdoa, saya masuk kamar, saya ingin membuktikan bahwa Allah saya itu di dalam Yesus itu
denger. Gitu. Jadi kalau saya nggak perlu cerita orang, kalau saya ingin tahu bener nggak nih Allah saya itu hidup. Ada situasi di mana saya itu bener-bener butuh uang, karena saya tahun itu saya datang ke sini itu umur udah hampir 25-26 ya. Jadi saya tuh nggak pernah minta-minta sama orang tua. Saya belajar, oke Tuhan, saya nggak membebani orang tua, saya nggak akan cerita. Saya tahu orang tua cuma sediakan uang hanya untuk bayar sewa rumah dan hidup. Sisanya uang yang di bank itu yang saya sebagai bukti untuk kota Jerman ini bahwa saya tidak kerja itu harus saya tidak saya tidak pegang, saya tidak keluarkan. Jadi ada situasi di mana saya nggak ada uang, saya berdoa sama Tuhan, teman sekamar saya itu entah gimana, dia sekarang sekarang hidupnya di Australia, Stephen. Dia datang kepada saya menanyai rekening saya. Ya, menanya rekening saya pikir ngapain, ya saya ada berkat lah sedikit-sedikit buat kamu. Saya nggak nyangka gitu, berapa dia kasih saya nggak tahu. Oke, saya kasih aja gitu. Hari berikutnya saya lihat, wah gile juga nih. Stefan kasih gua 1000 DM, pada saat itu 1000 DM ya, masih Deutsche Mark. Jadi kalau sekarang tuh sekitar 500 euro. Jadi tuh uang sewa rumah 3 bulan tuh ketutup gitu. Jadi saya bisa sparen, bisa save. Itu pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Tapi nggak sampai situ, baru di situ saya mulai bagaimana kedewasaan rohani saya sedang diuji sama Tuhan. Yang dulunya suka anak-anak mama, segala sesuatunya tersediain. Di sini saya mulai belajar hidup. Setiap pikiran untuk menanyai orang tua, mah gimana kirim dong lebih gini-gini, saya tangkap. Yang tadi saya menangkap atau saya menawan segala pikiran ketakutan saya, menaklukkannya di bawah Kristus. Saya pegang firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau penolong saya, Engkau membawa saya ke Jerman, Engkau juga yang akan menyelesaikan perkara ini. Setiap ada pemikiran ketakutan, karena takut, aduh nggak bisa beli ini, karena namanya juga sebagai pelajar ya, hidup tergantung sama orang tua, nggak boleh kerja, jadi belajar irit tahun-tahun itu, saya irit, saya belajar benar irit, ada aja. Saya butuh ini, saya nggak pernah cerita orang, tiba-tiba orang tuh datang, pelajar-pelajar datang ngasih ini, oh kamu butuh ini, tak kasih ini. Saya hidupnya gitu pertama-tama, makanya itu awal mula saya tahun 97 itu datang ke Jerman sebagai pelajar ya. Ya singkat cerita, saya itu merasakan bagaimana Tuhan hidup. Ya sejak itu tuh saya mulai sama Tuhan tuh suka bernegosiasi, suka ngobrol. Jadi yang Pak Paul suka ceritakan, rema itu firman yang hidup itu saya alami. Setiap saya ada kekhawatiran, itu firman itu keluar. Nah, saya bereaksi langsung. Ya, saya lakukan sesuai firman Tuhan. Itu saya lakukan terus sampai tahun 98. Di mana saya pindah kota. Di tempat sewa kamar saya itu, tahun 98 Pak Harto jatuh. Ibu saya bilang, itu uang sisa yang di bank, kamu pakai, kamu pulang. Mama nggak bisa biayain sekolah kamu lagi. Wah, di situ saya, Tuhan gimana nih? Saya bilang, Tuhan, Engkau penolongku. Saya hanya mau jujur aja dah. Saya bilang aja sama yang sewa rumah. Saat itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau penolongku, orang benar tidak akan pernah minta-minta. Terus saya datang ke sewa rumah saya, teman saya itu, saya di situ, saya bilang, penyewa rumah saya itu Aneta, saya bilang, Aneta saya nggak bisa bayar bulan ini, saya bayar tahun depan. Dia bilang begini, Andri nggak perlu bayar bulan ini, kamu gratis, saya gratiskan. Wah, saya bilang, Tuhan benar memang Engkau tuh Allah yang hidup, Jehovah Jireh, Allah yang memelihara. Di situ saya merasakan bagaimana kasih Tuhan, dan Tuhan itu penolong yang hidup. Dari situ sampai sekarang tahun 2022 saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya, terutama di dalam keangkuhan yang saya dalam kehidupan di negara ini. Saya menikah sama orang Jerman, punya anak, mulai banyak duit, mulai banyak pekerjaan, gaji bagus, mulai dah keangkuhan manusia tadi itu ada. Setiap rasa memiliki, semakin kaya, semakin diberkati, semakin keinginannya tuh ini hasil kerja saya, ini hasil milik saya. Suatu hari saya diperhadapkan pada situasi di mana setelah 20 tahun bekerja di Jerman, firma atau perusahaan saya kerja itu tutup. Jadi karena ada masalah,
dia filial atau branchesnya atau cabangnya di Jerman tuh ditutup total. Di situ saya jadi penganggur sebentar. Tapi puji Tuhan di negara Eropa itu kalau orang kerja dia tuh bayar yang namanya uang pengangguran, sehingga pada saat kita nganggur itu nanti kita dapat uang namanya uang pengangguran. Ya, tapi keangkuhan saya tuh wah, karena saya merasa semuanya lancar, tiba-tiba dihadapkan pada situasi seperti ini, saya bermasalah. Semua tabungan-tabungan saya, karena saya mendapat uang pengangguran, artinya tidak lagi 100% dari gaji saya, tapi cuma dapat 60%. Nah, suatu hari saya punya masalah. Ini yang membuat saya hampir setengah gila, karena apa? Tadi itu rasa keangkuhan saya, itu rasa kepemilikan. Semua yang saya punya itu saya pikir ini dari kekuatan saya. Ini saya tabung karena untuk tujuan ini, saya tabung untuk tujuan itu. Begitu saya nganggur, saya punya masalah besar. Saat itu mobil kita, keluarga itu rusak. Saya harus reparasi. Saya harus ngeluarin biaya sekitar 2.700 euro. Padahal uang itu sudah saya tabung hanya untuk pulang ke Indonesia, buat ini, buat ini. Jadi semua pikiran saya tuh udah terkonsep. Uang ini tabungan buat ini, tabungan buat ini, tabungan satu ini buat ini. Begitu saya keluar konsep karena masalah ini, saya stres. Stres di situ, saya menderitanya gini. Aduh, uang udah nabung, hasil kerja sendiri harus dikeluarin. Saya udah hampir setengah gila, kenapa? Rasa posesnya itu, rasa memiliki, yang Pak Paul suka pernah bilang, orang tuh semakin kaya, semakin susah masuk kerajaan surga. Nah, di sini bukan berarti saya masuk kerajaan surga, tapi di surganya Tuhan, kedamaiannya Tuhan itu saya nggak ada. Sukacita Tuhan itu saya nggak ada. Karena saya ngerasa ini aduh udah nabung-nabung untuk pergi libur-libur harus bayar untuk nyewa mobil. Wah, di situ saya mulai berpikir gimana cara melawan rasa stres ini. Saya tuh karena gini, di Jerman itu mobil setiap 2 tahun sekali harus dikontrol, di TÜV, sehingga kalau lulus boleh jalan di jalanan. Kalau nggak lulus ya udah harus direparasi. Jadi saya tuh terpaksa harus mereparasi mobil itu karena apa? Tanggal untuk mereparasi mobil dan TÜV atau kontrol itu sudah dekat. Wah, di situ saya stresnya di situ. Saya stresnya di situ karena apa? Uang yang begitu saya tabung itu harus saya keluarin. Nah, di situ saya mencari jalan. Jujur teman-teman, saya tuh belum pernah dalam kehidupan tuh benar-benar berpuasa. Saya tuh puasa tuh seperti gimana ya? Karena saya tuh nggak percaya. Yang saya percaya itu firman Tuhan melakukan kebaikan cukup. Karena saya punya kelemahan dulu kalau sedikit puasa langsung stres, sakit kepala, perut mual ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus lakukan? Dan saya dapat firman-Nya itu yang tadi itu. Yang di situ disebutkan menawan setiap pikiran-pikiran ya. Jadi apa? Mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan saya itu yaitu tadi dibangun oleh saya sendiri. Saya nabung untuk ini, saya punya uang untuk ini, untuk itu. Saya sekarang stres sendiri gitu. Nah, di situ saya mulai oke, Tuhan, saya mungkin ini puasa yang saya nggak tahu apakah mungkin Bro Paul bilang ini bukan puasa, ini mah konsepnya Andri aja gitu. Saya bilang, Tuhan, saya mau puasa. Karena puasa yang Tuhan inginin adalah melepaskan kukuk, memerdekakan orang, itu di Yesaya 58 dari ayat 6 sampai 9 itu saudara-saudara bisa baca. Supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi begini saudara, saya mulai sebulan itu sebelum kontrol mobil itu saya belajar, oke, Tuhan, saya mulai sekarang setiap ada kekhawatiran saya, karena saya pegang itu, ini Tuhan, saya nggak mau reparasi lah. Pokoknya kalau nggak saya jual aja nih mobil. Ini materialisme ini di sini ada di kepala saya tuh. Saya mulai setiap ada pikiran begitu langsung saya doakan dalam nama Yesus. Ini semua milik Tuhan. Ada tujuan saya nabung buat pikiran saya ini untuk ini. Tapi kalau Tuhan udah adakan sesuatu, mungkin Tuhan punya tujuan lain. Saya mulai sebulan itu setiap ada pikiran serakah tadi, saya mulai oke, Tuhan, saya tangkap ini. Saya lawan. Apa yang saya lawan? Saya training, saya latih. Saya mulai belajar membagikan uang saya mungkin kecil-kecil buat orang miskin di jalanan. Kalau saya lagi belanja, lihat orang miskin di situ, saya kasih beliin roti. Justru di saya ketakutan saya tadi
yang mengeluarkan uang, saya belajar untuk mengeluarkan uang. Saya belajar justru di ketakutan saya untuk mengeluarkan uang itu justru saya lawan dengan cara saya keluarkan itu uang. Tapi tidak langsung untuk sewa mereparasi mobil tadi. Saya lakukan itu sebulan. Setiap ada pikiran, sayang, aduh Tuhan, sebentar lagi bulan depan sudah harus kontrol mobil. Setiap ada pikiran itu, langsung saya lawan dengan sebaliknya. Jadi lawan dari apa yang saya takutkan tadi. Langsung saya mulai membagi orang miskin, membagi apa yang saya, harta-harta saya, yang barang-barang yang menurut saya milik saya, itu saya bagi. Karena saya bilang, ini kan saya nggak butuh, saya kasih sama orang-orang miskin. Ya, ada di Jerman tuh, di Palang Merah itulah ya, suka kasih. Jadi justru saya latih itu sampai sebulan terakhir, setelah saya melakukan yang namanya tadi diakonia, berbagi sama orang miskin, saya mengasih uang siapa aja yang jalanan, kalau ada yang miskin, tak kasihlah, mungkin cuma 10 euro, 20 euro, nggak jadi masalah. Yang penting saya harus melawan pikiran tadi, supaya saya nggak menderita. Saya mau melawan pikiran, ini milik saya, ini semua yang saya punya itu hasil kerja saya. Itu saya lawan dengan cara praktek tadi, diakonia, berbagi, seperti yang tadi Alkitab bilang, berpuasa itu membagi roti. Suatu hari, sebulan setelah saya melakukan itu, ada terobosan, saudara-saudara. Suatu hari, saya diperlihatkan Tuhan gambar ini, saudara. Andri, coba kamu lihat waktu kamu lahir, kamu tuh telanjang. Coba kamu lihat kalau orang mati, apa yang dia bawa? Dia juga telanjang. Sekarang kamu coba merekapitulasi atau bahasa Indonesianya, melihat ke belakang. Dari mulai kamu datang ke Jerman cuma 1 koper sampai sekarang, semua itu bukan hasil usahamu, karena aku memelihara kamu. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak cuma telanjang. Semua apa yang kamu miliki, aku mendandani kamu, aku memelihara kamu. Jadi kalau kamu tahu mobil itu rusak, karena itu aku berikan buat kamu, jadi segala keuangan yang kamu tabung, jangan kamu takut, jangan kamu menderita. Keluarkan uang itu untuk mereparasi mobil. Terus saya bilang sama Tuhan, tapi kan saya lagi sedang menganggur. Penghasilan saya cuma 60%. Nanti gimana kondisi rekening saya berkurang? Terus saya bilang, itu bukan milik kamu. Itu urusan saya. Bebaskan rasa memiliki, bebaskan rasa bebaskan rasa segala sesuatu yang saya punya itu sudah rencanakan, itu rencana saya, itu untuk ini, untuk itu saya kasih kamu, berarti saya yang keluar masuk tuh saya yang atur, kamu hanya sebagai administrasi. Apa yang harus dikeluarkan ya harus dikeluarkan, apa yang tidak harus dikeluarkan tidak harus dikeluarkan. Dalam hal ini untuk reparasi mobil itu sudah saya urus, pakai uang itu. Wah Tuhan, di situ saya mengalami namanya perubahan pemikiran saya tadi, metanoia. Oke Tuhan, saya merendahkan diri, saya tahu semua apa yang saya miliki adalah milik-Mu. Ada ayat di firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya, sehingga di situ saya mengalami terobosan metanoia. Bumi dan segala isinya adalah milikku. Wah, di situ saya merasakan bagaimana keangkuhan pemikiran saya tadi itu dibebaskan. Jadi sebenarnya saya itu milik Tuhan, mobil saya juga milik Tuhan, rumah saya yang milik Tuhan, segala uang di bank saya itu yang milik Tuhan. Saya Tuhan tuh cuman ngajarin saya supaya harta tadi, semua kepemilikan saya itu numpang lewat. Dari pembebasan dengan pemikiran ini, wah Tuhan, puji Tuhan, saya belajar mendapatkan kekuatan dan pembebasan. Oke Tuhan, ini aku cuman ini aja lah. Segala yang saya miliki itu adalah milik-Mu. Di situ saya melakukannya. Langsung ada pembebasan pemikiran, saya stres bebas. Oke, saya ambil uang di bank, saya reparasi mobil, rekening saya berkurang, tapi nggak jadi masalah, saya nggak stres, tapi ada pembebasan di hati. Karena saya percaya setiap perubahan di dalam pikiran saya yang disebabkan oleh Rema atau Roh Kudus itu akan membawa buah. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan tadi itu, di pembaruan pikiran bahwa semua yang saya miliki itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Saya ini hanya sebagai administrasi. Tuhan nyatakan, saudara-saudara.
Setelah saya 3 bulan nganggur, saya kan dalam 3 bulan nganggur itu saya tidak hanya sekedar nganggur, saya puji Tuhan, saya boleh sekolah lagi yang dibiayain dari kota. Jadi gini, di Jerman itu kalau kamu nganggur, kamu boleh mengajukan yang namanya Ausbildung atau sekolah lagi yang dibiayain dari sekolah. Tapi kalau jadi negara membiayai kamu untuk belajar lagi, itu ada di Jerman. Karena apa? Karena saya 20 tahun kerja itu saya kan bayar pajak, bayar uang pengangguran. Nah, waktu saya tanya, Pak, ini saya umur udah segini, masih boleh sekolah nggak ya? Saya ingin sekolah lagi supaya dapat ilmu baru gitu. Itu diizinkan. Jadi saya punya poin tambahan. Nah, saudara-saudara, dengan pembebasan ini tadi, saya merasa tenang hati saya ya. Setelah saya menghadapkan metanoia ini, pemeliharaan Tuhan ini jelas. Saat saya mengeluarkan uang, saya dapat pekerjaan, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya selesai Ausbildung tadi, saya ngelamar pekerjaan. Jam 9 saya ngelamar, jam 11 saya dapat telepon. Wah, luar biasa Tuhan itu. Bayangin kalau saya masih terikat sama rasa keangkuhan saya ya, rasa kesombongan saya tadi bahwa segala yang saya miliki itu hasil kerja saya nggak bisa melangkah, saya tertangkap, terpuruk, hancur. Tapi dengan firman Tuhan yang datang sebagai rema di dalam hati saya itu, saya mengalami pembebasan. Di situ Tuhan lihat, menunjukkan kepada saya bagaimana Dia memelihara saya dapat pekerjaan, apa yang saya keluarkan dari gaji 2 bulan yang saya dapat itu kembali lagi, saudara. Di situ Tuhan bilang di dalam hati saya, lihat Andre, dengan pembebasan yang aku lakukan dalam hati kamu, kamu melihat aku mau melihara kamu. Kamu nggak perlu takut, mulai sekarang keluar masuk uang itu apa yang atur, apa yang kamu harus bayar, apa yang harus kamu jadikan berkat untuk dia tolongnya, lakukan itu. Sejak saya mengalami pembebasan ini, saudara-saudara, saya tuh gampang ngasih orang uang ya. Saya tuh gampang ngasih buat sesuatu yang saya jelas, terutama di Pastor Paul Zhang Zoom ini, saya belajar memberi sesuatu kepada orang yang benar-benar membutuhkan dengan hikmat. Sehingga walaupun mungkin menurut manusia ini jumlahnya kecil, tapi buat orang tadi yang membutuhkan pertolongan saat dia dapat, dia bisa melihat kita sebagai malaikat. Karena saya menaburnya itu tepat sasaran, diakonianya tepat sasaran. Sejak saya mengalami diakonia Tuhan metanoia ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya luar biasa. Tahun lalu saya kehilangan istri saya, pulang ke surga. Saya jadi bapak dari 2 anak sendiri, single. Di situ Tuhan lebih lagi menyatakan kemuliaannya, luar biasa. Belum pernah saya ngalamin hal ini. Bukan berarti saya bersuka cita ya, istri meninggal terus ada pemulihan ekonomi. Enggak. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan tuh memelihara janda-janda. Jadi saya percaya Tuhan juga memelihara duda-duda gitu ya. Selama masih hidup di dalam firman Tuhan, itu firman Tuhan itu benar. Saya mulai belajar mengalirkan juga berkat yang saya dapat itu dengan tenang gitu. Apa yang harus saya berikan, saya berikan. Saya bilang sama adik saya, apa yang saya miliki ini punya Tuhan. Saya ajarkan anak saya, semua yang kamu punya itu sebenarnya milik Tuhan. Kita tuh harus belajar berhikmat untuk mengadministrasikan keuangan Tuhan ini semua. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu iya dan amin. Allah kita tuh Allah yang tidak buta, tidak tertidur, tidak terlelap. Penjaga Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, kita orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Jadi kita harus berbagi roti. Roti yang Tuhan kasih ke kita sebenarnya itu cuma sebagian itu yang saya dapat. Tuhan itu kasih berkat buat saya itu sebenarnya bukan 100% buat saya gitu ya. Tapi puji Tuhan, memang di Eropa ini nggak ada gitu ya gembar-gembor soal perpuluhan. Saya jujur aja, dari sejak saya jadi Kristen saya nggak pernah bayar perpuluhan karena saya dari dulu juga menentang, karena saya berpikir kenapa nggak saya kasih aja orang miskin dia secara langsung. Metanoia yang saya alami itu di Eropa ini saya mengalami karena ternyata keimanan, saya melihat keimanan kekristenan dulu saya yang dibangun dari kultur budaya Indonesia itu saya hubung-hubungkan dengan firman Tuhan. Jadi ya kulturnya ya gitu Indonesia, tapi di negara Eropa ini beda gitu, kulturnya beda. Jadi
eh, tidak ada itu sopan santun, itu nggak ada urusan sama Tuhan. Kalau benar katakan benar, tidak ya katakan tidak. Enak nggak ada. Yang penting benar tidak. Di situ dengan perubahan pikiran yang saya dapat dari observasi saya melihat bagaimana kehidupan kekristenan di Eropa ini, saya mengalami namanya tadi itu perubahan pemikiran, metanoia. Itu yang membawa berkat juga dalam kehidupan saya. Dan itu yang Tuhan tunjukkan juga bagaimana dia memelihara saya. Saya tidak pernah takut hidup kekurangan. Kalaupun harus saya keluarkan itu uang, walaupun saya itu menabung, saya setiap ada kesusahan pikiran atau perasaan, aduh udah nabung kok, dikeluarin buat ini, saya sudah bebas. Saya merasa, oke Tuhan, apa yang harus saya bayar. Sama pajak ya harus saya bayar buat pajak. Harus mengeluarkan ini buat ini. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan luar biasa. Tuhan itu nggak pernah ninggalin anak-anaknya selama kita benar-benar sama dia itu dengar-dengaran ya. Saya tuh merasakan bagaimana di negara Eropa ini posisi saya dari awal sebagai, ya boleh dibilang sebagai pelajar saya pernah kerja jongos ya. Cuman kerja di gudang, sampai posisi saya sekarang yang boleh di 22 tahun di Jerman mengalami perubahan luar biasa. Itu semua Tuhan bekerja dalam saya, mengampuni, mengasihi orang-orang Jerman pada saat tahu bahwa saya itu punya kelebihan-kelebihan dari mereka. Banyak yang dulu suka menekan saya supaya saya nggak naik pangkat. Tapi saya mengampuni sampai Tuhan bebaskan saya dengan pemikiran noya, pemikiran pembaruan saya selalu mengampuni, mengasihi. Ya, jalan Tuhan satu, berbagi, mengampuni, memberkati. Teman-teman yang mencoba menjegal saya doain Tuhan ampuni dia. Akhirnya apa? Tuhan itu buka jalan luar biasa. Nggak pernah saya nyangka dengan bangkrutnya firma yang dulu saya kerjakan. Posisi saya di sana cuma sebagai advisor, sales advisor, di posisi yang baru, di firma yang baru. Sebagai supervisor, saya boleh memimpin hampir semua orang di seluruh bangsa ya. Anak buah-buah saya, ada yang orang Eropa, orang Jerman, orang Itali, orang Prancis, kebanyakan pelarian-pelarian juga. Mereka memberi kepercayaan saya, bagaimana Tuhan itu, saya nggak pernah bilang saya bisa ini, bisa itu, tapi Tuhan beri kesempatan saya untuk menunjukkan kemampuan saya. Dengan sukacita yang saya dapat dari Tuhan itu, Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga saya melihat bagaimana bos saya itu memberi kepercayaan yang luar biasa sama saya, dan saya bersyukur firman Tuhan itu iya dan amin. Orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta roti. Yang Pak Paul juga katakan, kalau berdoa, itu firman Tuhan yang bilang ya, berdoa itu untuk membuktikan apa benar Allah itu hidup, apa benar Allah berbicara kepada saya itu ngumpet masuk kamar, saya nggak pernah cerita permasalahan saya. Di situ saya melihat kuasa Tuhan. Dan terutama di negara asing ini, sebagai orang asing, biasanya orang tuh nggak dianggap, tapi karena ada kuasa Tuhan, saya percaya ini karena berkat Tuhan dan perubahan pikiran yang metanoia yang saya alami ini, membuat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Dan saya bersukacita juga di dalam penderitaan saya saat istri saya meninggal, saya boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan bahwa istri saya itu udah ada dalam Tuhan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Suatu hari nanti kita akan bertemu. Itu juga karena ada perubahan pemikiran atau metanoia yang saya alami. Jadi saudara-saudara, saya berharap dan berdoa supaya kesaksian saya ini di dalam kehidupan pemeliharaan Tuhan di luar negeri ini di Jerman, dan juga firman-firman yang diajarkan Zoom ini juga yang selalu ditekankan oleh Pastor Paul, metanoia, perubahan pikiran, memberkati, mengasihi, mengampuni, juga memberi. Terutama keangkuhan kita ini loh, kadang-kadang kita tuh merasa apa yang kita miliki itu hasil kerja keras saya, hasil kerja keras kita. Untuk mengeluarkan sesuatu yang memang harus dibayarkan, kita kadang sampai stres-stres. Itu saya alami, saudara. Tapi dengan adanya pembaharuan pikiran yang ada di dalam Kristus itu, membuat kebebasan dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah takut hidup kekurangan. Saya tidak pernah takut kalau harus saya memberkati orang. Saya tidak pernah mau minta-minta. Karena satu, kita anak Tuhan itu lebih berharga daripada burung-burung. Bahkan bunga bakung aja. Salomo aja dalam kemegahannya tidak seindah bunga bakung. Artinya apa?
Tuhan tuh pasti memelihara, dan saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya dan juga benar-benar mau melangkah tanpa ragu-ragu, mentes firman Tuhan itu dan minta kekuatan Tuhan, bahwa dialah Allah yang tidak pernah tertidur dan selalu menjaga kita. Haleluya. Itu aja Bro Paul dan teman-teman, kesaksian yang saya boleh bagikan supaya boleh menjadi kekuatan dan juga berkat buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Luar biasa. Wah, ini ya. Ini sambil kesaksian, sambil menghubungkan dengan ini ya, Embun Pagi yang selalu kita dengar ya tiap hari. Saudara-saudara yang komunitas Embun Pagi, semoga diberkati ya. Dan saya kira sebetulnya ini kesaksian yang Anda tiap hari pasti ngalami tanpa sadar. Ya. Dan Anda, kalau Pak Andreas ini kebetulan mengamati. Nah, coba mulai amati. Anda pasti melewati masa-masa seperti itu. Kita semua ya. Rata-rata ya, rata-rata. 99% mengalami seperti yang Pak Andreas alami. Oke, ini kita lanjut dulu nih. Ada Pak HW nih, Jerman juga nih. Pak HW, silakan. Iya Pak, terima kasih. Saya cuma mau bertanya. Pertama-tama saya mau menanggapi kesaksiannya Bro Andreas, bahwa kalau kita bayar pajak dan di kartu pajak itu kita tulis evangelis atau katolis, kita itu sudah dipotong untuk pajak evangelis atau itu kira-kira 9 dari neto nih ya, 9,43%. Jadi kira-kira kita sebetulnya sudah secara tidak langsung membayar perpuluhan. Kedua Pak, saya mengasihkan apa namanya, Bapak punya itu keyword ke guru Bapak yang mengabarkan ke jemaat saya bahwa Bapak itu sesat, sehingga jemaat saya itu jadi ribut Pak. Ya, ke ya, itu. Ke dosen Ya, saya itu ya. Ya, Terus, guru Bapak itu kan. dosen saya itu bukan guru, dosen itu. Dosen. Aduh, Iya, dosen S2 saya itu. kirimin ke dia Pak. Dan tanpa komentar juga dia rupanya. saya kirimin dia Pak. Iya, dia menyebar-jembarkan di jemaat saya Pak, di yayasan saya. Oke. Terus ketiga, saya tuh pengen bertanya Pak, kenapa Roh Kudus itu selalu dilambangkan sebagai burung merpati Pak? Enggak burung Raja Wali atau apa? Nah, itu saya masih belum bisa menangkap tuh. Gimana tuh Pak? Itu aja Pak. Yang pertama, masalah pajak itu memang begini ya. Coba kalau di Eropa nih ya, di Eropa ini kan rata-rata ya rakyat jelata nih. Saya nggak cerita kelas menengah, rakyat jelata kayak saya nih. Saya ini kan kalau di Eropa rakyat jelata ini. Enggak juga, Bro. Bayar pajaknya 20%, ya kan? Rata-rata kan 20%. Kalau yang di atas kelas menengah, yang sudah kelas menengah kan 30-40%. Kalau yang high class ya sudah 50%. Coba kita sudah bayar pajak 20%, lalu disuruh lagi bayar 10% lagi kan? Untuk perpuluhan kan? Jadi kita sisa kan? Jadi kita sisa 70% kan? Nah, itu contoh. Nah, sekarang kalau yang bayar pajaknya 30% atau 40%, maka dia 50% sudah hilang tuh dari penghasilannya dia tuh. Ya kan, kalau dia untuk perpuluhan. Lalu pertanyaannya, apakah ketika seorang membayar pajak atau misalnya dia kalau masuk ke orang-orang di Eropa, kalau bayarnya di Belanda ya, kalau di seluruh Eropa saya nggak tahu. Tapi kalau orang di Belanda, lalu dia transfer ke saya, bukan ke rekening pribadi ya, tapi ke rekening Hagios, maka dia bisa klaim pajak. Ya. Benar. Ya kan? Ya. Karena Hagios ini ANBI kan, milik masyarakat dan diaudit pemerintah. Masyarakat Belanda ya. Nah, lalu bagaimana dong ya kalau begitu? Apakah termasuk sudah memberi menabur? Nah, sebenarnya memberi menabur itu bukan dari jumlah ya.
Betul. Tetapi setiap kali tadi ya Bro Andreas tadi kan kesaksian bagaimana hati kita udah nggak terikat lagi dengan harta itu, Benar. ya kan? Saya diawali dengan apa? Jual semuanya, wah ngeri waktu jual semuanya itu. Saya kaget tapi saya sudah ngerti konsep itu karena waktu saya bertemu Tuhan Yesus, saya bertobat lagi itu kan 2013 akhir itu, saya sudah ngerti konsep Matius 19, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Nah, apalagi waktu itu kan saya jadi maklar kasus, jadi apa, duit-duitnya nggak jelas semua kan, duit dari mana aja duitnya nggak jelas semua. Jadi waktu bilang jual, itu saya jual semua. Kalau saya tidak sakit waktu itu, saya nggak tahu dengan istri saya, anak saya, tapi istri saya dulu juga sepakat ya. Entah kenapa sih anak bisa oke-oke aja. Anak-anak bisa semuanya oke-oke semua. Jadi kita lepas kita tidurnya di tilam. Bukan di kasur tapi di plaza itu pakai apa bed cover. Terus ada satu panti asuhan sahabat kami kirimin kasur 6 ya kan. Tapi gatel semua. Saya nggak tahan saudara. Tapi anak-anak saya pakai karena ditutup pakai tilam itu kan. Tapi saya nggak tahan. Terus saudara singkat cerita kalau begitu bagaimana kalau sudah bayar pajak segala macam. Nah, kalau menurut saya namanya memberi itu bukan sekedar bayar pajak, bukan sekedar perpuluhan loh. Begitu kita cukup yang buat kita, maka lebihnya itu adalah Tuhan percayakan buat kita untuk dikelola dan kapan saja itu harus siap. Iya, benar. Saya tiap bulan saldo saya itu hampir tiap bulan saldo saya itu bisa minimum ya. Karena begitu Tuhan suruh kasih, saya kasih, saudara. Loh nanti kalau ini gimana? Ya nanti entah gimana, nanti tiba-tiba Tuhan kirim lagi burung gagak. Serius ya. Kemarin waktu itu Pak HB pernah saya tunjukkan saldo saya 4 euro itu. Di HB nomor waktu Pak HB main ke rumah saya. Loh ini saya terima 2.000, terima 13.000, terima saya lupa kemarin, 15.000 dari pemerintah, terus saya belanjakan buat ini, saya belanjakan untuk alat musik, saya kasihkan ke Hagios, mobil pun atas nama gereja, ya kan, itu semua habis. Ya, saldonya 4 euro. Tapi entah bagaimana Tuhan kirim burung gagak lagi, ya, dan saya juga bekerja ya, tentu saja ya, tiap bulan kan saya minimum, saya tiap bulan pemasukan saya dari YouTube dan dari mengajar itu minimum bisa sekitar 1.000-1.500 antara itu ya, fluktuatif tergantung, kalau YouTube kan tergantung soalnya kan, 1.000 sampai 1.500 minimum. Ya, nah, begitu saya mencapai angka 2.000 ya saya bayar pajak 20% ya kan. Jadi kan netnya kan 1.800 soalnya memang kan. Netnya 1.800. Jadi kalau udah 2.000 saya pasti bayar pajak 20%. Nah, terus lalu bagaimana dong? Ya itu intinya bukan masalah uangnya tetapi masalah hatinya. Posesif tadi yang Pak Andreas bilang. Ya. Posesifnya tadi kan. Itu udah benar itu. Ini boleh sedikit ya? Boleh. Yang terbaru nih begini, yang terbaru tuh minggu ini. Saya itu kan ini karena ada krisis ini ya, tahun depan itu bayar listrik saya sebulannya itu jadi 200 euro ya. Nah, lucu nih, saya kan baru ganti perusahaan listrik. Ya. Begitu saya ganti perusahaan listrik, saya dapat abslak, artinya ancang-ancang pembayaran tahun depan untuk bulanannya itu 200 euro. Saya bilang, oke Tuhan, wow, jadi mahal juga ya. Sekarang saya udah bayar sebulannya 126 euro untuk listrik. Terus tiba-tiba ada rekening dari perusahaan yang saya kundigung tadi. Saya kan setiap tahun selalu ganti perusahaan listrik ya, supaya untuk menekan konser listrik ini. Saya dapat surat pagi-pagi, karena saya sudah ganti, jadi ada perincian tahun. Istilahnya setahun setelah saya ganti ada perincian setahun. Di dalam perincian itu ada dua kemungkinan, satu bayar kekurangan karena setiap bulannya terlalu sedikit membayar, atau bayar atau menerima kelebihan. Nah, pagi-pagi waktu saya bangun saya dapat surat, dapat rukcalung itu dari pembayaran yang saya bulanan itu akhir tahun saya dapat kembali jumlahnya tuh 540. Puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Tapi di situ juga perasaan tadi yang memiliki itu, karena saya langsung punya rencana, wah puji Tuhan berarti berkatnya melimpah. Nah, hari
kemarin Freitag tuh hari Friday apa ya, Jumat, saya ada termin atau janji sama dokter gigi anak saya, karena anak saya yang perempuan ini dapat gigi gigi kawat gigi, ya. Tapi ada masih gigi susunya. Nah, gigi susu itu harus dicabut. Nah, karena ini perawatan kecantikan, jadi insurance tuh nggak bayar. Begitu. Ternyata dia bilang, ini Pak, karena ini bukan masalah, ini karena bukan keharusan, jadi ini karena keputusan Bapak untuk bayar kecantikan, gigi susu ini harus dicabut. Jadi asuransi nggak ambil bagian. Jadi harus bayar sendiri. Wah, mikir gitu. Sempat kedagingan itu udah muncul. Aduh, dapat rekening untuk membayar operasi gigi tadi yang gigi susu dicabut sama dijahit sama dipasang kawat yang baru, keluarnya berapa tuh? Dengerin, 575. Wah, jadi bilang, waduh baru dapat berkat 540, harus keluar lagi 570. Tapi karena saya sudah mengalami perubahan pemikiran, bayangin waktu saya dapat kabar 540 dari listrik tadi, saya sempat punya rencana-rencana gitu ya, manusia biasa ya, pengen nabung, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi karena sudah belajar untuk mengadministrasikan setiap apa yang saya dapat dari Tuhan, jangan langsung cepat melangkah. Jadi saya tunggu, Tuhan pasti ada tujuan. Nah, anak saya langsung bilang, Pak, pengen beli ini, pengen beli itu. Nathanael, saya bilang, tunggu, ini ada maksud dari Tuhan. Tenang dulu, jangan takut, pasti ada lah. Nah, begitu hari Jumat dapat rekening atau dapat perincian untuk operasi tadi, baru saya sadar, puji Tuhan. Jadi apa rasa keselnya itu, istilahnya baru dapat berkat, harus dibuang lagi nih duit, gak ada gitu loh, bro. Kenapa? Kayaknya saya sudah merasa belajar membebaskan diri saya untuk tidak punya rasa memiliki selain hidup tuh hanya untuk makan, minum, kerja, tidur, anak-anak, selesai. Apapun yang Tuhan mau berikan buat saya, puji Tuhan. Kalau walaupun keluar ya puji Tuhan. Jadi saya belajar untuk jadi seperti apa ya, cuman jadi kanal aja, lewat keluar masuk uang tuh cuman masuk ke saya lewat, masuk saya lewat. Kalau ada untuk tabungan ya puji Tuhan. Tapi memang Tuhan tuh luar biasa, dengan metanoia ini Tuhan memberi saya pembebasan rasa memiliki posesif atau perencanaan keuangan. Jadi saya bersyukur, oh uang listrik yang diganti, yang diberikan kembali tadi itu untuk ini. Jadi saya mudah gitu untuk membayar, karena saya nggak pernah lagi takut. Setiap apa yang harus saya bayar memang harus dibayar. Jangan sampai, kan firman Tuhan bilang Allah akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di situ kan Tuhan kan nggak bilang Allah akan memenuhi segala keinginan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, melainkan memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan pasti akan Tuhan penuhi. Nah, segala keinginan kita, tanda tanya, itu harus hati-hati. Itu bro yang saya kemarin alami, mujizat yang luar biasa juga ya. Dapat uang harus saya keluarin lagi, itu mujizat juga buat saya. Jadi mental itu penting, metanoia itu tadi Pak. Tadi yang Pak Andes bilang, waktu dapat uang, itu kami udah terbiasa. Kita dulu kita ngerasain seperti yang Pak Andreas ngerasain. Wah, dapat uang, seneng, gitu kan? Wah, lumayan dapat 500, dapat 300. Tapi loh, kok tiba-tiba ngeluarin banyak? Oh, ternyata Tuhan kasih uang itu buat siap-siap. Yap. Ya kan? Nah, dari situ kita belajar, sebentar, ini ada uang lebih, buat apa ya? Nah, kita tanya Tuhan, ini buat apa nih uang lebih? Antara buat kasih orang, tiba-tiba ada yang membutuhkan, entah itu saudara saya, entah itu sahabat, entah ada sesuatu yang kita nggak ngerti, atau ada pengeluaran buat yang tak terduga itu tadi kan. Tapi kita sendiri nggak pernah takut. Bukan pas butuh pas ada, oh enggak, bukan pas butuh pas ada. Memang Tuhan sudah tahu rencanakan. Dan seringkali kita diberi kelimpahan yang limpah, nggak taunya buat nabur. Justru buat itu. Jadi kita itu udah itu yang namanya financial freedom. Ya kita melewati, jadi kita udah nggak mikir, duitnya buat apa gitu kan. Nah, itu namanya financial freedom. Wah, saya belajarnya puluhan tahun itu sampai saya menang itu ya. Sampai saya menang. Seharusnya bisa cepat lo belajar lo. Cuman kadang-kadang itu tadi ya, hati posesif tadi yang Pak Andreas bilang. Posesif itu memang nggak bisa dihindari, apalagi saya kan dari kecil miskin ya. Buat saya nggak tahu ya, apa lebih mudah karena miskin, apa lebih mudah orang kaya, saya nggak ngerti untuk menerima itu. Kalau orang kaya tiba-tiba dia lagi mepet begitu juga susah juga ya. Itu memang dasarnya orangnya kali ya. Itu bukan masalah ya. Miskin kayanya ya. Dasarnya orang karakter ya. Karakter saya kira ya. Nah kalau saya, Tuhan ajari saya puluhan tahun sampai saya, bisa lepas dari sebagai posesif itu, dan kita bisa
apa namanya, ya pokoknya kalau ada memang Tuhan butuhkan, ada orang, ini saya doa ini dapat, kalau tiba-tiba lebih banyak banget, kelebihannya kok banyak banget, buat apa Tuhan? Kan kamu ini bajunya kamu kan usang semua itu. Selama ini kan saya beli baju bekas, beli baju baru. Ya mulai beli 1, beli 2 gitu kan. Saya selama ini kalau beli-beli itu bekas-bekas gitu ya. Bahaya Pak, ya bukan masalah bahaya nggak bahaya, kita cuci dulu di pakai air panas kan, di laundry dulu semua. Bukan masalah bahaya nggak bahaya, cukup memadankan diri dengan apa adanya kan, kita semua. Nah, tetapi terus Tuhan baik ya. Tuhan baik, tiba-tiba ada orang-orang yang baru kita kenal, bahkan orang yang tidak pernah ketemu kirim uang segala macam. Jadi kita lihat, oke Tuhan kasih sesuatu yang baik, kita happy aja pakai baju bekas, ya kita seneng saja. Ya walaupun bermerek juga ya bajunya, tapi kan bekas gitu. Tapi ya tetap bermerek sama, dan masih bagus, nggak yang kuning begitu, bener-bener masih, kadang-kadang masih ada bandrol harganya dari toko itu ya. Terus saya kemarin beli topi Oppo itu ya bekas, itu masih ada bandrol tokonya, harganya 200 euro atau apa itu. Saya sampai toko 200 euro harga topi. Alamak. Beli bekasnya cuma 50 euro. Kenapa Pak? Gitu, memang kulturnya orang Barat tuh begitu ya, beli Iya. kalau nggak cocok langsung dijual lagi. Langsung dilepas, iya. Ini kulturnya begitu, apa namanya, kultur buang-buangan. Jadi orang tuh beli, waduh kekecilan dijual lagi. Bahkan kadang-kadang cuman nggak cocok, nggak seneng, dijual lagi, jadi kenanya murah ya. Terus yang menarik kayak gini Bro, semakin saya banyak memberi, semakin saya dibebasin, saya ngerasa lumbung saya tuh kayaknya makin naik gitu ya. Tapi jadi belajar murah hati. Dulu Pak Pastor semua pernah ngajarin, kenapa orang yang semakin kaya itu yang murah hati itu gampang keluar beri, karena orang-orang kaya itu senengnya memberi, jadi dia nggak merasa memiliki gitu ya. Dan saya merasakan itu. Saya tuh merasakan kok makin meningkat. Anak saya bilang, papa gile banget ya, Tuhan memberkati luar biasa. Ya tenang aja, pokoknya lu belajar kasih aja lah. Apa yang kita nggak butuh kasih orang, buat senang orang. Ternyata benar, semakin banyak memberi, ini prinsip rohaninya ada di Alkitab juga. Ya, siapa yang memberi kemurahan akan diberi kemurahan. Semakin memberi, semakin lebih banyak lagi dipercayakan. Wah, ini semakin besar juga tanggung jawabnya memang, karena harus semakin menjadi administrator yang pintar gitu. Tapi ingat, ini supaya orang-orang jangan salah paham. Bukan berarti Anda bayarin sok royal ya, beda ya. Enggak. Beda. Jadi orang-orang ini, saya bilang saudara pengumuman ya, supaya notifikasi buat teman-teman. Yang tadi Pak Andreas cerita, bukan Anda jadi royal, bukannya, tetapi memang orang itu membutuhkan yang Anda kasih itu. Ya. Bukan terus Anda obrol-obrol, wah temen semua ditraktir makan, anakmu belum bayar sekolah malah buat traktir makan, bodoh itu namanya. Anakku belum bayar sekolah. Ya, betul. Jadi jangan banyak orang mengartikan kebaikan itu dengan traktir, terus orang lain dibayari, anak-anak kafiran, itu salah ya, enggak begitu ya. Salah itu. Nah, itu jangan keliru dua. Nah, tadi yang kedua tadi sudah dijawab ya, itu dosen saya itu yang forward kemana-mana, yang malah mau menghambat saya, itu malah dosen saya sendiri ya dulu ya. Tetapi sama Pak Awe tadi kocak juga ya. Pak, saya punya yayasan gereja. Iya, di forward semua ya ke itunya ya, ke yayasan. Nah, kayaknya nggak cuma ke situ juga, ke beberapa teman yang lain juga Pak. Iya. Cuman kan dia salah, karena kan saya kan tidak bergantung dari orang Indonesia. Saya juga nggak ngerti dia ada masalah apa dengan saya, padahal beliau itu pembimbing tesis saya Pak. Iya. Saya sendiri nggak ngerti salah apa ya. Dan saya juga terakhir kami komunikasi masalah nilai bahasa Ibrani saya komplain sama beliau kan, karena saya nilainya paling tinggi, kok dapatnya cuman B, padahal nilai saya paling tinggi kan. Tapi beliau bilang semuanya dapatnya segitu semua. Oh ya sudah, kan kamu cuma 1 semester dapatnya, nggak mungkin dapat A. Oh ya sudah. Saya komplain kan, katanya semua dapatnya, nggak ada yang dapat A, dia bilang begitu. Padahal saya merasa paling tinggi nilainya bahasa Ibrani saya kan. Tapi yang ketiga, nah sekarang, itu sih orang sih sendiri-sendirilah, bodo amat. Yang ketiga, mengapa selalu digambarkan dengan merpati ya? Yang pertama kan iblis selalu digambarkan dengan ular.
Ya, dan Roh Kudus digambarkan dengan seperti merpati, bukan merpati adalah Roh Kudus ya. Ya. Jadi waktu Roh Kudus turun atas Yesus ada kata seperti, Ya. dalam rupa. Nah, ya. Artinya serupa, maksudnya bukan dalam rupa tapi serupa. Burung merpati yang lembut, yang tidak melawan. Ya, burung merpati itu tulus dan burung merpati itu monogami, saudara. Tulus ya, tulus. Dan jadi karakter-karakter itu ya dipakai ya, karakter-karakter itu dalam metafora orang Yahudi. Setiap binatang itu punya ciri, raja wali, merpati, ular, burung hantu, ya, babi, anjing, kambing, domba, onta, itu melambangkan sebuah karakter. Kayak orang Recording in Cina. progress. Recording Misalkan- stopped. Ini kayak orang-orang Cina yang menggambarkan karakter dalam membagi karakter bagi 12. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Jadi sesimpel itu saja melambangkan karakternya, Pak. Makanya kita disuruh tulus, cerdik seperti ular. Mengapa? Karena ular itu tahu firman Tuhan, ya kan? Ya. Semua, tetapi disuruh tulus, bukan buat akal-akalan, tapi memang karena ketulusan hati aletheia. Jadi setelah kita tahu firman Tuhan, jangan buat mencari pembenaran, tapi buat cari kebenaran. Nggak kayak orang Islam ya, kalau cari belajar firman Tuhan banyak, buat ngadalin orang yang lemah imannya, ya kan? Begitu dilaporin polisi termehek-mehek. Padahal mereka paling hobi lapor polisi. Gitu Pak Awe. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Bintang. Terima kasih kesaksiannya Pak Andreas, luar biasa sekali. Sekarang Pak Bintang silakan. Salam.